Video One Day One Soal edisi ke-72 membahas satu soal tentang persamaan garis. Saya ambil dari UM/UGM tahun 2005. Dan saya berikan satu soal untuk teman-teman berlatih tentang persamaan garis dari SBMPTN tahun 2016. Tetapi sebelumnya kita kerjakan terlebih dahulu soal latihan dari video edisi 71 atau yang kemarin ya. Tentang luas daerah tapi dihitung pakai integral teman-teman dari SBMPTN tahun 2016. Saya harap teman-teman sudah mengerjakan ini sehingga bisa membandingkan hasil kerjanya itu dengan pembahasan saya sekarang ya. Suatu daerah dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4. Y sama dengan X kuadrat itu bentuknya parabola terbuka ke atas ya. Nah gini, menyinggung sumbu X dan memotong sumbu Y-nya di sini. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Yang batasi sama Y sama dengan 4. Nilai Y-nya selalu 4. Tidak terpengaruh X. Nilai Y4 tuh di sini berarti Y sama dengan 4 tuh gini. Nah, di sepanjang garis ini nilai Y-nya itu selalu 4, berapapun X-nya. Akibatnya titik ini ketemu teman-teman. Itu jelas Y-nya 4 ya. Nah, koordinatnya ini Y-nya 4, berapa X-nya? Karena titik ini terletak di parabola, masukkan ke persamaan parabola. Y-nya 4, nah ini Y-nya 4. X-nya berapa? Jelas 2 atau negatif 2, ya kan? Berarti ini 2, teman-teman. Nah, yang kiri ini yang negatif 2. Selanjutnya, jika garis Y sama dengan K, membagi luas daerah tersebut, luas daerah ini, teman-teman, menjadi dua bagian yang sama. Nilai K-nya berapa? Nah, Y sama dengan K, berarti sejajar Y sama dengan 4. Kita anggap di sini, Y sama dengan K. Ini bagi daerah menjadi luasnya itu sama. Nah, gitu ya. Oke, kita cari terlebih dahulu titik ini, teman-teman. Jelas di sini nilai Y-nya itu K. Kemudian karena titik ini terletak di parabola, masukkan ke persamaan parabola. Y-nya kita ganti K. Berapa X-nya? Akar K, ya kan? Akar K kuadrat kan jadi K. Berarti kemungkinan di sini adalah akar K. Mungkin negatif akar K ya, itu yang sebelah kiri ya. Nah, jadi ini akar K, K titiknya, teman-teman. Daerahnya menjadi dua yang sama luasnya. Luas ini sama dengan luas ini. Lah itu sama aja dengan luas ini sama dengan luas ini, ya kan? Iya dong, ya kan? Nah, tapi menghitung ini, teman-teman, mungkin akan lebih sulit. Akan lebih mudah kalau kita menghitung segini sekalian. Untuk menghitung luas yang sini, itu harus integral dari 0 sampai akar K, nanti akar K sampai 2. Padahal kalau kita menghitung yang segini, teman-teman, itu dari 0 sampai 2. Nah, kan lebih mudah itu. Nah, artinya apa, teman-teman? Menghitung ini yang sama luasnya, itu sama aja dengan luas segini, itu adalah 2 kalinya luas ini. Ya kan? Nah, kita pakai itu. Luas yang ini, nah itu berarti integral dari 0 sampai 2, ya. Integral 0 sampai 2. Yang ini tadi harus atas kurangi bawah. Yang atas tuh ini, yaitu Y sama dengan 4. Berarti yang atas itu ya. Dikurangi yang bawah. Yang bawah daerah ini adalah segini, teman-teman. Nah, ini adalah parabolanya. Berarti Y sama dengan X kuadrat. Dikurangi X kuadrat. Nah, dx. Sama dengan luas ini tadi adalah 2 kali luas ini. 2 kali integral. Nah, luas yang ini adalah integral dari sini sampai akar K. 0 sampai akar K. Harus atas kurang bawah ya. Daerah itu adalah atasnya tuh yang ini, teman-teman. Nah, itu sama aja dengan Y sama dengan K.
Berarti yang atas K dikurangi yang bawah. Daerah ini yang bawah itu ini. Nah, itu sama artinya dengan parabolanya. Nah, persamanya ini. Berarti X kuadrat ya. Dah, sekarang kita integralkan. 4 konstan diintegralkan terhadap X, hasilnya 4X. X pangkat 2 diintegralkan jadi pangkat 3, ini sepertiga ya. Sama dengan 2 kali, integralnya itu konstan terhadap X, muncul X. Negatif sepertiga X pangkat 3. Dari 0 sampai akar K. Kita proses, X-nya diganti yang atas, selanjutnya yang bawah nanti dikurang ya. Yang atas terlebih dahulu, 4 kali 2 itu 8. 2 pangkat 3 itu 8. Per 3 sama dengan 2 kali. Kita ganti yang atas, akar K. Berarti K akar K jadinya ya. Negatif sepertiga akar K pangkat 3. Akar K kuadrat itu jadi K. Masih ada akar K satunya berarti K akar K gini teman-teman. Kurangi untuk 0. Ini masih satu kesatuan ya. Untuk 0 berarti pasti 0 ya. Nah gini. Selanjutnya kita proses. Oh ya, ini 2 dikali ya. Artinya apa? Artinya bisa kita bagi 2. Ini 1. Yang kiri juga bagi 2. Bagi 2 ini 4. Bagi 2 ini 4. Samain penyebut. Per 3. Berarti 12 per 3 itu 4 ya. Dikurang 4 per 3. Yang kanan. Ini samain penyebut. Ini per 3. Berarti ini 3K akar K. Dikurang 1K akar K ya. Nah gini. 3-nya kita coret. 12 kurang 4 itu 8. 3K akar K dikurang 1K akar K berarti 2K akar K. Ketemulah K akar K berarti 4 ya. Padahal K akar K itu sama aja dengan K pangkat 1, ini K pangkat setengah. K pangkat 1 setengah ya. 1 setengah itu sama aja dengan 3 per 2. Sama dengan 4. Bagaimana mencari K seperti ini? Berarti pangkatnya ini harus 1. Nah, ini kan 1 nih teman-teman. Supaya 1 berarti ini perlu dipangkatkan 2 per 3. Artinya yang kanan juga dipangkatkan 2 per 3. Berarti sama artinya dengan 4 pangkat 2 per 3. Nah, ada teman-teman yang B. Oke, teman-teman perlu memahami menghitung luas daerah dengan menggunakan integral teman-teman ya. Saya mohon maaf belum membuat videonya tentang menghitung luas daerah menggunakan integral. Tapi akan segera saya bikin ya teman-teman ya. Mudah-mudahan segera bisa saya bikin ya videonya ya. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal yang sekarang. Tentang persamaan garis dari UM-UGM tahun 2005. Garis yang melalui titik potong ini dan ini. Nah, titik potong itu dicari pakai eliminasi teman-teman ya. Kita eliminasi itu. X tambah 2Y sama dengan 6 ya. Satunya 3X tambah 2Y sama dengan 2. Nah, kita kurang aja. Negatif 2X, Y-nya habis 4. Ketemulah X-nya negatif 2. Y-nya kita masukkan ke sini aja yang angkanya kecil. X-nya negatif 2. Berarti kalau ke sana jadi positif 2. Sama 6 berarti 8. 2Y sama dengan 8 berarti Y-nya 4. Nah, titiknya itu teman-teman. Garis yang melalui titik potong, misalnya garisnya ini G. Yang melalui titik potong, nah ketemu titik potongnya itu. Titik potongnya negatif 2,4. Garis G-nya melalui ini teman-teman. Tegak lurus sama ini. Nah, kita tahu dua garis itu kalau, nah saya tulis sini ya. Garis G misalnya teman-teman, sejajar garis H itu gradennya sama. Sementara kalau tegak lurus, hasil kali gradennya harus negatif 1.
Nah, kita tahu gradien garis itu seperti ini. Kalau AX plus BY sama dengan C, itu gradiennya negatif A per B. Ya kan? Nah, ini teori-teorinya kita ingat kembali ya, teman-teman ya. Ini tegak lurus nih. Berarti hasil kali gradiennya harus negatif 1, teman-teman ya. Atau kalau enggak gini, coba lihat nih. 2X tambah 3Y sama dengan 5. Gradiennya berapa? Negatif 2 per 3. Ya kan? 2X tambah 3Y sama dengan 7. Gradiennya sama, negatif 2 per 3. Artinya dua garis ini karena gradiennya sama pasti sejajar. Ternyata ini gak ngaruh, teman-teman. Kita cukup melihat ini. Oh, agar sejajar dia harus sama. Ya. Atau kalau enggak, 4X plus 3Y sama dengan 1. Gradiennya berapa? Sama kan? Sorry, 4X plus 3Y. Maksudnya 4X plus 6Y sama dengan 1. Sama kan? Negatif 4 per 6 atau negatif 2 per 3. Berarti ini sejajar. Jadi agar garis itu sejajar, teman-teman, ini harus sama persis atau kalau enggak kelipatannya. Sekarang teman-teman lihat yang sini. Bagaimana kalau 3X negatif 2Y sama dengan 4? Gradiennya berapa? Negatif 3 per negatif 2. Kan jadi positif 3 per 2. Lihat, kalau dikali dengan sini, teman-teman, hasilnya berapa? Negatif 1 kan? Berarti itu tegak lurus. Oh, ternyata agar dua garis itu tegak lurus, kita cukup melihat ininya, teman-teman. Nah, ini. Semula 2X 3Y, nanti jadi 3X 2Y. Semula positif semua, nanti jadi positif negatif atau negatif positif. Nah, ini sama, teman-teman ya. Agar garis G ini tegak lurus sama garis ini, berarti itu hanya terpengaruh dari sini. Agar tegak lurus, tukeran kayak ini. 2X 3Y, ini 3X 2Y. Berarti tukeran jadi garis G-nya pasti 2X 1Y. Ya, dari sini ya. Kemudian karena ini positif negatif, beda tanda, maka ini harus positif semua atau negatif semua. Nah, kita pilih yang positif semua. Pasti seperti ini garisnya, teman-teman. Selanjutnya, karena garis G tadi melalui titik potong yang udah ketemu ini. Nah, kalau garis melalui titik, titiknya dimasukkan, teman-teman. Nah, kita masukkan. X-nya negatif 2. 2 ke negatif 2 berarti negatif 4. Y-nya 4. Kita tambah 4. Oh, garis G itu ketemu 2X positif Y sama dengan 0. Inilah garis G-nya, teman-teman. Pertanyaan soal, garis G itu tadi memotong sumbu X. Nah, ini memotong sumbu X. Nah, kita ingat sumbu X itu persamaannya adalah Y sama dengan 0 ya. Kalau sumbu Y, X sama dengan 0 persamaannya, teman-teman. Di titik mana? Jelas ini Y-nya 0. Nah, di sini 0. X-nya berapa? Karena ini titik potong, pasti terletak di sini dong. Nah, kalau titik terletak di garis, masukkan, teman-teman. Y-nya 0, X-nya berapa? Ini 0. Akibatnya 2X sama dengan 0. Berarti X-nya harus 0. Oh, di titik 0,0 ini, teman-teman. Yang C. Oke, seperti ini pembahasan tentang persamaan garis, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya, coba teman-teman latih soal ini dari SBMPTN tahun 2016. Teman-teman bisa melihat pembahasannya di video yang akan datang ya, yaitu edisi 73. Tapi saya harap teman-teman mencobanya terlebih dahulu. Oke, mudah-mudahan manfaat dan terima kasih.